Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dalam perspektif Islam dan sains. Saya Hartita Dwi Aurelia. Saya Nanda Alicia. Oke, kita akan masuk ke materi pertama. Oke, untuk latar belakang sendiri di situ, manusia merupakan makhluk yang memiliki kedudukan istimewa di antara ciptaan Allah. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi akal, hati, dan ruh, sehingga memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Islam menekankan keseimbangan antara aspek jasmani, akal, dan rohani dalam memandang manusia. Di sisi lain, sains berusaha menjelaskan hakikat manusia dari sudut pandang empiris dan nasional, misalnya melalui kajian biologi, psikologi, maupun antropologi. Sains melihat manusia sebagai makhluk biologis yang berkembang melalui proses alamiah, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi lingkungan serta budaya. Dalam memadukan perspektif Islam dan sains, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hakikat manusia, baik dari sisi spiritual maupun material. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menguatkan pemahaman tentang manusia sehingga mampu menjalankan peran dan tanggung jawab secara utuh. Kemudian rumusan masalah. 1. Bagaimana pandangan Islam mengenai hakikat manusia? 2. Bagaimana pandangan sains mengenai hakikat manusia? 3. Apa persamaan dan perbedaan antara pandangan Islam dan sains dalam memahami hakikat manusia? 4. Mengapa pemahaman hakikat manusia penting bagi perkembangan peradaban dan moral? 5. Bagaimana relevansi pemahaman tentang hakikat manusia dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian tujuan. 1. Menjelaskan pandangan Islam mengenai hakikat manusia. 2. Menguraikan pandangan sains tentang hakikat manusia. 3. Menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan sains terkait hakikat manusia. 4. Memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang manusia agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan nyata. Untuk pembahasan pertama, yaitu pandangan Islam mengenai hakikat manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, dengan jasmani, ruh, akal, dan hati nurani. Manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi, diberi kebebasan memilih, serta memiliki fitrah beragama yang menjadi pedoman moralnya. Setiap individu unik dan memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan alam, berinteraksi dengan sesama, serta mengembangkan akal dan pengetahuan. Lalu, pandangan sains mengenai hakikat manusia. Sains menekankan bahwa manusia adalah makhluk biologis yang berevolusi dari primata, sekaligus makhluk kognitif dan sosial. Sebagai organisme, manusia memiliki naluri dasar dan kebutuhan fisik, tetapi juga kemampuan berpikir, berbahasa, dan menciptakan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sains melihat manusia sebagai makhluk yang terus berkembang melalui pendidikan dan pengalaman, meski terbatas dalam menjelaskan aspek spiritual. Sebagai makhluk biologis dan evolusioner, manusia berkembang melalui proses evolusi dan memiliki kesamaan biologis dengan primata lain, meski unik karena mampu memahami eksistensi dirinya. Pandangan luas dalam sains. Berbagai disiplin ilmu, biologi, psikologi, dan sosiologi memberi sudut pandang yang berbeda, tetapi tetap terbatas dalam menjawab pertanyaan tentang makna spiritual dan moralitas. Sebagai makhluk kognitif dan sosial, manusia berbeda dari makhluk lain karena akal, bahasa, dan kemampuannya membangun peradaban. Kemudian C. Persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan sains. Persamaan, keduanya sama-sama mencari kebenaran, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta memberi pemahaman tentang manusia dan alam. Perbedaan, Islam berfokus pada dimensi spiritual dan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Sedangkan sains menekankan aspek empiris dan rasional. Islam berlandaskan wahyu, sementara sains bertumpu pada observasi dan data. Dengan demikian, Islam menyoroti mengapa manusia diciptakan, sedangkan sains menekankan bagaimana manusia terbentuk dan berkembang. D.
pentingnya pemahaman hakikat manusia bagi peradaban dan moral. Pemahaman hakikat manusia menjadi fondasi nilai, etika, dan arahan peradaban. Dalam peradaban, hal ini mendorong pembangunan sosial yang bertanggung jawab, penghargaan terhadap kompleksitas manusia, serta kemampuan menghadapi tantangan global. Dalam moral, pemahaman ini menumbuhkan kesadaran diri, membentuk manusia yang bertanggung jawab, mengembangkan potensi secara menyeluruh, dan menyelaraskan duniawi dengan ukhrawi. Relevansi pemahaman hakikat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang hakikat manusia sangat relevan untuk menata kehidupan. Manusia dituntut menjaga keseimbangan jasmani dan rohani, membentuk perilaku dan akhlak mulia, mengembangkan potensi secara integral, intelektual, emosional, dan spiritual, serta menyadari tujuan hidupnya sebagai khalifah di bumi. Kesadaran ini menciptakan kehidupan harmonis dengan diri sendiri, Tuhan, sesama, dan lingkungan. Lalu untuk kesimpulan, hakikat manusia dalam perspektif Islam dan sains menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dengan akal, hati, dan ruh, serta diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Islam memandang manusia dari sisi spiritual, moral, dan tujuan penciptaannya. Sedangkan sains menekankan penjelasan empiris melalui aspek biologis, evolusioner, kognitif, dan sosial. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya sama-sama berupaya memahami manusia dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pemahaman hakikat manusia penting karena menjadi dasar dalam pembentukan moral, etika, dan peradaban serta relevan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan diri, mengembangkan potensi secara utuh, dan menciptakan kehidupan yang harmonis, baik dengan diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun dengan Tuhan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.